kita mikir Dewa nih. Dari 1 November di sini. Dewa udah naik 162%, sekarang aja masih naik 122%. Jadi what do you expect gitu loh? Lu expect ini saham bakal naik selamanya kan nggak mungkin gitu. Bumi juga sama, ya kan? Nah, lu mikir ya, lu lihat dari 1 November nih. November. Ke pucuk terus 50%. Sampai titik ini masih 195%. Orang lihatnya di sininya karena lu FOMO. Lu baru Belinya di beli pucuk. dan baru turun 15%, lu udah koar-koar ya kan. Padahal memang naiknya udah terlalu banyak. What do you expect gitu loh. Jadi kalau lu belinya di pucuk, ya gue juga gak tahu harus ngomong apa gitu ya. Menurut lu ya tadi ya market volatilitasnya luar biasa 2 hari Iya. terakhir. Menurut lu itu kenapa Fit kira-kira? Banyak faktor ya sebenarnya. Kalau gue ngelihat geopolitical pasti adalah sedikit memanas. Yang kedua, MSCI rules ya akhir bulan ini ya, tanggal 30 Januari. I think ya banyak emiten-emiten yang mungkin berat untuk masuk MSCI Februari. Jadi menurut gue ya sell off di saham-saham yang memang store-nya MSCI menurut gue wajar. Ya ini tuh manage your own risk lah. Nah, itu salah satu alasan kenapa market belakangan volatile banget. Kan gini, kalau kita ngomong konteks ya, misalkan nih, kita ngomong IMPC gitu. Kan, IMPC koreksi ya kan. Dari 4.000 ke sekarang 3.390, turun 18%. Tapi for konteks teman-teman, ya. Ini dari bulan 1 November ya kan. Berarti kurang lebih 2 bulan yang lalu IMPC itu udah naik 83%. Naik 83 turun 18. Ya kan? Cuma kalau kita udah pegang dari sini gitu loh. Gue gak pernah menjanjikan orang ikut gue pasti untung. Dan gue tidak pernah menjanjikan kekayaan, gue tidak pernah menjanjikan cuan instan. Justru yang gue janjikan adalah badai. Pasti ada badai, gue selalu bilang. Not every day will be sunshine and rainbow. Gue selalu ngomong gitu. Tapi janji gue adalah di tengah badai gue akan fight bareng kalian. Jadi kalau gue ngomong bahwa oh ayo ikut gue lu pasti untung, bullshit. Itu penipu menurut gue. Itu penipu. Atau misalkan oh saham itu gampang, ayo trading saham, itu juga bullshit. Saham itu pekerjaan yang sangat susah. Jadi kalau kalian nonton video ini terus lu berpikir oh dengan ikut Fortis gue bisa langsung untung, bisa langsung bla 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 bla. Mending gak usah ikut Fortis. This is not your place. Fortis menurut gue adalah tempat yang gue ciptakan untuk menjadi komunitas yang sehat. Untuk menjadi komunitas yang kita bisa saling sharing, bisa bertumbuh bareng-bareng. Bisa tambah pinter bersama kayak gitu. Gue gak make calls, gue gak give calls. Lu mau beli, boleh, gak pun juga gak masalah. Dan gue share apa yang gue beli gitu loh. Kalau untung gue untung, kalau gue rugi, lu juga rugi. Iya kan? Tapi menurut gue that's fair enough. Yang penting gue walk the talk. Ya, kita walk the talk community ya, gitu aja moto kita. Jangan sampai gue call saham, gue malah bandingnya ke lu. Gue jadi exit liquidity, buat gue itu salah. Cuma lu rugi, gue juga rugi. Gimana tuh? Lu untung, gue juga untung. Gak pernah ada sekalipun lu rugi, gue untung gitu loh. Bahkan kadang kalau sahamnya jatuh, gue suruh orang keluar duluan baru gue banting gitu kan. Hey Fit, Hey George, welcome to our second talk show di tahun 2026. Gimana kabarnya Fit? Luar biasa ya market tuh. Volatilitas 2 hari Market bulan berturut-turut. terakhir volatility lagi luar biasa gila. Porto Ya, aman? seperti halnya market lah ya, ada yang naik, ada yang turun. Cuma overall ya gue masih untung miliaran lah. Still green ya Fit. Still green. Cuma ya memang ada beberapa yang turun, kena gerus beberapa miliar. Well, that's market. Iya. Cuma kalau dibilang sedih, gue juga bingung juga apa yang mau gue sedihin ya. Ya floating profit udah tebel gitu Fit. Gue floating profit masih miliaran, gue umur 25, gue multimilioner, gue sehat. Kayak gak ada harus disedihin juga sih. Mimpi banyak orang itu teman-teman. Iya. Jadi ya namanya market, some days are good, some days are bad. Some trades are winners, some are losers. Jadi kayak ya udah just keep going with life. Just keep going with life. Ya di talk show kemarin ya terakhir Fit. Kita Ya. tuh bahas banyak banget. Tapi ada satu yang spesial banget. Ada Woi, berhasil Fit di clipping sama editor kita Fit. Iya kan? Danza Kuduro, mantap. Di episode sebelumnya kan gue bilang ada waktu 1980 ya, sebelum break 2000 kan gue bilang ini kalau break 2000 kayak bisa langsung 2200 per hari ini ya, kita cek Coba aja. Fit, cek aja Fit chartnya. Ada. Buka ke teman-teman di sini. 2300. Kita call dari sini ya pas jam break ya.
Berarti dari podcast terakhir kita, talk show terakhir kita 2000 sampai hari ini ada udah naik 14%. Dan kita shoot sebelum terbang. Bener. Beda loh kalau udah terbang baru kita ngomongin beda. Ini terlihat jelas ada track recordnya, ada video, ada syutingnya. Kalian semua nonton sendiri depan mata kalian ya. Ini Sam terbang 14% dalam berapa? 4 hari doang. Dan gue kan bilang ya waktu itu, Adaro kalau 2200 ntar tim editing setel lagu apa? Dansa Kuduro ya kan. Dan ya puji Tuhan ya Adaro naik 14% sesuai dengan analisa kita pas talk show. Yes. 15% dalam 4 hari di depan puluhan ratusan ribu orang yang nonton video ini. Dan pasti banyak orang yang udah profit with gara-gara lu. Oh banyak. Gara-gara analisa kita. Masuknya ntar ya, banyak ya nih ada yang untung 70 juta, Bro Pandit katanya istrinya hari ulang tahun jadi mau dipakai buat ngadiain istrinya. Terus ada yang untung 40 juta, ada yang ini buang Adaro langsung ikutin saran Cap, dia beli kasur King Coil Hemsley. Nih Kayak lu ya katanya. mirip gua nih kurang lebih 50 juta lah King Coil nih. Jadi banyak yang udah untung puluhan juta ya kalau teman-teman lihat nih Pandit. Terus ada siapa namanya nih? Ada Wisnu 20 juta. Pandit 42 juta kata Adaronya. Jadi ya banyak lah, untung puluhan juta banyak. Ya, Puji Tuhan. lots of people are happy ya. I'm happy. Soalnya banyak yang komen nih, Fit. Kalau study case doang mah, kalau misalnya udah terjadi gampang. Jangan banyak ngomong. Porto lo orang tuh cuma sekelingking di market tau gak? Jadi jangan sok pinter gitu loh. Gue aja merasa gue gak pinter-pinter banget gitu. Padahal porto gue bisa jamin dari semua kalian nonton. Tergantung sih kalau Pak Hermanto yang nonton ya. Beda. Porto gue gak segede Pak Hermanto. Pak Hermanto. Cuma kalau kalian bukan Pak Hermanto sih. Gue sih bisa yakin 99% dari kalian yang nonton Porto gue lebih gede dari kalian sih. Mending belajar dulu lah kalian. Iya. Jadi ya namanya trading George. Dan kita kan public figure ya. Yes. Maksudnya gue tuh dari 100, misalkan 100 saham nih. Gue untung 97. Kalau gue 3 kali rugi, gue akan dijudge dari 3 kali rugi gue, bukan dari 97 untung gue. Itu harsh truth jadi public figure gitu. Cuma kalau menurut gue di market, haters tuh kalau mau nge-hate gue, itu 3 bulan sekali. Jadi mereka butuh 3 bulan sampai gue kalah baru mereka nge-hate gue. Soalnya terus mereka nunggu 3 bulan lagi baru mereka nge-hate lagi. Jadi udah kayak laporan keuangan haters nge-hate gue tuh, per 3 bulan baru bisa nge-hate. Jadi ya kayak ada gini, ya udah syukur, puji syukur. Cuma belakangan sih kayak belum ada yang rugi sih. iya, kita year to date aja, ya walaupun baru beberapa hari, still green. Fit. Still green semua. Kita buka-bukaan aja, gue terakhir kali rugi tuh tengah Desember di ADMR. Tengah bulan Desember bener. Gue inget banget, itu rugi cuma 3%. Iya. Gue inget banget gue lagi di China, gue lagi di, I think gue lagi di Chongqing. Terus gue kayak trade ADMR, gue pikir bakal breakout, ternyata fake breakout, cut loss 3%. Cuma kalau kita pikir lagi ya sebenarnya saham yang gue kasih itu bukan jelek. Cuma timingnya aja gitu. Kita kan waktu itu di sini nih. Bener. Nih. 11 atau 18 Desember gue lupa. Pokoknya area sini kita kena fake out kan. Yes. Cut 3%. Cuma sebenarnya kalau kalian beli lagi ya, harga sekarang udah untung 37%. Solid banget. Terus gue inget juga ya, selain ADMR, gue tuh pernah cut juga di MBMA kayaknya. MBMA tuh kayak di area-area sini deh. Area-area sini nih, 550-nya kayaknya. Jadi sebenarnya saham gue tuh bukannya saham jelek, cuma gue gak sabar aja. Karena gue tuh biasa kalau beli sahamnya langsung terbang, persis lah kayak Adaro. Cuma kalau MBMA ya oke lah, gue cut misalkan 3-4% kayak gitu. Cuma balik lagi, lu kalau sabar ya, untung 40% juga. Jadi sebenarnya saham yang gue kasih itu bukan saham jelek. Gue tuh gak pernah kasih saham sampah. Pasti sahamnya bagus. Cuma masalah timing doang. Jadi kalau gue cut loss misalkan, bukan berarti sahamnya gak bisa naik. Tapi artinya adalah timingnya beda. Jadi gue cut di sini, gue masukin Dewa untungnya udah jual lebih gede kayak gitu kan. Jadi gue lebih mencari momentum. Gue lebih cari bukan cuma upside, tapi mana probability yang bakal jalan duluan kayak gitu loh. Lebih ke opportunity cost ya sifatnya. Opportunity Mungkin cost. menjelang lu lagi cut loss ADMR yang memang lu masuknya Dewa, BRMS. Nah kayak 30% dalam beberapa hari itu waktu itu. Iya, terus VKTR Bull, ya kan. Jadi gue nggak pernah, dan orang kan ingetnya oh David cut loss MMA. Tapi kan lu masa nggak inget gue cut loss MMA gue beli apa ya, gue untung udah lipat-lipat daripada gue cut loss. Ya cuma that's life lah menurut gue. Iya. That's life. Tapi ya balik lagi gue pengen nanya lagi. Lu kan public figure lah ya. Ya. Gimana cara lu bisa nge-handle emotionally lu ngekal
which is member kita nggak sedikit, Fit. Ada beberapa banyak orang. Kalau misalnya rugi itu gimana cara lu manage emosional, cara lu manage community-nya, cara manage orang-orang ini? Gimana ya? Jam terbang sih ya. Jam terbang. Karena gini loh, dalam market satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Dan gue sebagai public figure, gue sebagai mentor, gue nggak pernah menjanjikan orang ikut gue pasti untung. Dan gue tidak pernah menjanjikan kekayaan, gue tidak pernah menjanjikan cuan instan. Justru yang gue janjikan adalah badai. Pasti ada badai, gue selalu bilang. Not every day will be sunshine and rainbow. Gue selalu ngomong gitu. Tapi janji gue adalah di tengah badai gue akan fight bareng kalian. Jadi kalau gue ngomong bahwa oh ayo ikut gue lu pasti untung, bullshit. Itu penipu menurut gue. Itu penipu. Atau misalkan oh saham itu gampang, ayo trading saham, itu juga bullshit. Saham itu pekerjaan yang sangat susah. Jadi kalau kalian nonton video ini terus lu berpikir oh dengan ikut Fortis gue bisa langsung untung, bisa langsung bla 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 bla. Mending gak usah ikut Fortis. This is not your place. Fortis menurut gue adalah tempat yang gue ciptakan untuk menjadi komunitas yang sehat. Untuk menjadi komunitas yang kita bisa saling sharing, bisa bertumbuh bareng-bareng. Bisa tambah pinter bersama kayak gitu. Jadi, dan menurut gue orang-orang Fortis, mungkin karena duitnya juga pada banyak ya. Kan lu tau sendiri lah. Beberapa minggu terakhir aja banyak ya orang-orang Fortis. Pengusaha-pengusaha gede, liquid ratusan miliar ya. Salah satunya mungkin gue bisa sebut lah. Gue kemarin ada post juga si Doni Pramono yang punya Sorcelli. Itu liquid ratusan miliar ya kan. Ikut Fortis. Terus ada lagi beberapa yang punya banyak lah FNB, Mr. Park, Kulo Group, apa semua tuh belajar sama gue. Ya kan. Atlet siapa, konglo gede belajar juga sama gue. Kalau orang nanya, ngapain orang punya 1 T belajar sama David? Gue juga gak tahu. Mereka yang jual sendiri. Iya, gue gak pernah minta kok. Satu pun orang di Fortis gak ada yang pernah gue minta untuk gabung gue. Malah gue selalu bilang gak usah masuk gue, lu masuk orang lain aja sana. Tapi I don't know, somehow orang tetap masuk. Itu membuktikan apa? Quality and track record gak pernah bohong. Yes, gue bisa ngomong Fortis itu lu mending gak usah masuk. Tapi selama kita giving good track record, kita bikin orang untung ya, ibaratnya talk show begini aja orang dapat adaro kayak gitu so kan. many people are happy with komen-komennya positif semua. Iya, pada bilang kayak thank you Fit, ini daging banget. Ya bagus gitu. Tapi kalau mereka nggak mau nggak apa-apa. Jadi kalau lu untung gue juga nggak dapet duit gue juga nggak dibagi. Lu rugi juga jangan keluar-keluar gitu loh. It's all part of the game gitu loh. Coba kalian nonton, kalau ada satupun dari kalian yang bisa nggak rugi sedikit pun dalam trading, gue baru 1 bulan 10 miliar. Ayo gue berani. Kita taruh duit di media aja kali ya. Ya, 1 bulan gue bayar 10 miliar. Tapi setahun full gak bayar rugi. Kalau lu ada rugi sekali aja, lu balikin duit gue 10 kali Pak. Ada. Gak mungkin orang yang berani. Karena memang gak mungkin trader sejago apapun pasti rugi. George Soros pernah rugi, Ray Dalio pernah rugi, Bill Ackman pernah rugi, Warren pernah rugi, semua pernah rugi gitu loh. Emang lu pikir Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sam Altman, gue mau ngomong semua entrepreneur, emang lu pikir mereka bikin bisnis untung semua? Di Meta, Google, Larry Page sama Sergey Brin banyak doing trial error. Sama kayak lu trading. Sometimes you win, sometimes you lose, here and there you do experimenting. Cuma kan at the end, in the long run trajectory lu naik atau enggak itu yang paling penting sebenarnya. Jadi menurut gue stop lah, maksudnya overjudging performance tuh based on day to day volatility kayak gitu. Kayak ya udah gitu. Lu mau judge dari 10 kali trade, jangan dari 1 kali trade. Bener. Kayak gitu sih. Soalnya itu cherry pick banget lah ya. Iya, dan gue merasa orang Fortis udah pada dewasa lah. Iya bener. Kasih testimoni aja cuannya ratusan puluhan juta gitu. Iya, gue juga udah kasih mereka banyak untung lah. Kalau otak-otak kecoa, koar-koar rugi ya gitu. Ya udahlah. Tapi Bukan level gue juga ngurusin gitu. itu kan impactnya lebih ke social media, your life. Tapi kalau ke trading lu sendiri gimana? Lu kayak ngerasa keganggu gitu gak? Enggak sih. Kayak lu punya tanggung jawab kan? Enggak sih. Enggak. Enggak. So lu udah emotionally detached. Karena gue gak peduli. Oh. Gue cuma share apa yang gue beli. Gue gak make calls. Yes. Gue gak give calls. Lu mau beli, boleh, gak pun juga gak masalah. Ya, Dan gue share apa yang gue beli gitu loh. Kalau untung gue untung, kalau gue rugi lu juga rugi. Iya kan? Tapi menurut gue that's fair enough. Yang penting gue walk the talk. Ya, kita walk the talk community ya, gitu aja Iya. motor kita. Jangan sampai gue call saham, gue malah bandingnya ke lu. Gue jadi lu exit liquidity, buat gue itu salah. Cuma lu rugi, gue juga rugi. Gimana tuh? Lu untung, gue juga untung.
Nggak pernah ada sekalipun lu rugi gue untung gitu loh. Bahkan kadang kalau sahamnya jatuh gue suruh orang keluar dulu baru gue banting gitu kan. Jadi kalau mau untung mulu jangan ikut gue deh. Lu otak-otak kecoa lu gak usah ini deh. Gak usah masuk Fortis deh, berat-beratin kita dong. Mereka pengennya ubah 100 ribu jadi 100 juta, Fit. Nah, tuh lu belajar sama ini aja. Apa namanya? Dulu siapa namanya? Dukun itu. Siapa ya? Lupa gue. Siapa lah itu pokoknya. Ya itu kalian belajar di situ Lu ya. belajar sama dia Jangan aja nama lah. kita, jangan nama kita. Iyalah. Dukun pengganda uang. Oke, balik lagi, Fit. Menurut lu, ya tadi ya, market volatilitasnya luar biasa 2 hari Iya. terakhir. Menurut lu itu kenapa, Fit, kira-kira? Banyak faktor ya sebenarnya. Kalau gua ngelihat geopolitical pasti adalah sedikit memanas. Yes. Gara-gara Trump Venezuela ini ngambil Venezuela, Russia udah pernah ngambil Ukraine. Yang orang takutkan kan China mulai mikir apa nih gitu kan. US aja boleh ambil Venezuela, Dan Rusia mengincar aja Greenland, ya. boleh ambil Ukraine, apalagi Rusia si US sekarang mau ngambil Greenland kan ya kan. Bener. Gue takutnya mikir China mikir masa gue nggak boleh ngambil Taiwan. Jadi ada sedikit tension lah di situ dan itu orang-orang jadi takut ada perang kan. Ya, cuma kita berharap itu nggak kejadian lah. Terus yang kedua MSCI rules ya akhir bulan ini ya tanggal 30 Januari. I think ya banyak emiten-emiten yang mungkin berat untuk masuk MSCI Februari. Cuma kan masih ada MSCI Mei sebenarnya. Bener. Jadi menurut gue ya sell off di saham-saham yang memang story-nya MSCI menurut gue wajar. Yes. Cuma harus lihat aja maksudnya si emiten ini masih committed nggak untuk kejar yang Mei, ya kan? Jadi ya teman-teman pantau masing-masing lah saham-saham yang kalian pegang. Gue nggak tahu ya maksudnya kalian pegang di average berapa, terus goals kalian apa, kalian mau hold berapa lama, kalian belinya pakai porto berapa persen dari porto kalian. Ya ini tuh manage your own risk lah. Nah itu salah satu alasan kenapa market belakangan volatile banget. Yes. Kayak gitu. Tapi kita harus sepeduli itu kah sama geopolitical tension ini? Karena waktu itu kan kita ketemu ini kan, the Dragon of IDX. Oh iya. Dia bilang kita gak boleh leaving out the probability kalau amit-amit ada World War III. Kayak apakah itu benar-benar kita harus pantau, Fit? Dan dampaknya kira-kira apa ke pasar saham ya? World War III ini sebenarnya sangat serius sih menurut gue ya. Dan kita nggak mungkin bisa predik total gitu. Yes. World War III kapan terjadi. Ya WW2 aja 1940-an ya, Fit? Dan kita memang sudah lama sih semenjak terakhir World War ya. Cuma menurut gue nggak usah fokus ke situ sih. Oke, kita harus hedge position kita pakai gold. Terus ya kita mungkin ada exposure ke saham-saham gold. That's why kita juga ada beli satu saham yang kita belum bisa lah spill di sini mungkin Yang nanti tahu-tahu aja next ya. time. Menurut gue harus ada proxy to gold. Ada dan menurut gue koreksi sehat sih. Gak yang gimana-gimana. Kan gini, kalau kita ngomong konteks ya, misalkan nih, kita ngomong IMPC gitu. Ya kan? IMPC koreksi ya kan. Dari 4.000 ke sekarang 3.390 turun 18%. Tapi for konteks teman-teman, ya. Ini dari bulan 1 November, ya kan. Berarti kurang lebih 2 bulan yang lalu. IMPC itu udah naik 83%. Naik 83 turun 18, ya kan. Bahkan sekarang aja, ya masih naik 50%. Ya kan. Terus kita mikir Dewa nih. Dewa turun ya kan. Dewa turun dari pucuknya sekarang 15%. Cuma for konteks lagi, dari November ya kan. Dari 1 November di sini. Dewa udah naik 162%, sekarang aja masih naik 122%. Jadi what do you expect gitu loh. Lu expect ini saham bakal naik selamanya kan gak mungkin gitu. Bumi juga sama ya kan. Nah, lu mikir ya, lu lihat dari 1 November nih. November. Ke pucuk terus 50%. Sampai titik ini masih 195%. Orang lihatnya di sininya karena lu FOMO. Lu baru Belinya di beli. pucuk. Dan baru turun 15%. Lu udah koar-koar ya kan. Padahal memang naiknya udah terlalu banyak. What do you expect gitu loh. Jadi kalau lu belinya di pucuk, ya gue juga gak tahu harus ngomong apa gitu ya. Cuma kalau kita udah pegang dari sini gitu loh. Ya you do you lah. Iya. Oke lah, to be fair. Misalkan gue tadi plus 80%. Gue sekarang sisa 50%. Floating profit gue hilang 30%. Oke, itu satu Ferrari betul.
Cuma gue sekarang untung gue masih dapat 2 Ferrari. Jadi gue sebenarnya sesimpel gue tadi dapat 3 Ferrari, gue sekarang sisa untung 2 Ferrari. 1 Ferrari tuh gak ada artinya buat gue gitu loh. Di level gue tuh 1 Ferrari udah gak ada artinya gitu. Lu ke bawah liat mobil gue deret ada berapa gitu kan. Yes, bet. Jadi ya udahlah, maksudnya win still a win. Gue juga gak gitu pusingin lah. Detik ini pun gue masih untung 50% lebih. Ya kenyang itu. Iya kan. Terus orang Fortis juga pada ikut gue beli di bawah sekarang masih pada untung 50% lebih. Bahkan setelah ada bantingan ini gitu. Bener-bener. Jadi ya we hope for the best. Tapi we also prepared for the worst. Itu prinsipnya di equity gitu. Betul. Jadi kita harus selalu siap lah dengan segala kondisi ya. Gitu. Tapi kalau overall view gimana Fit? Mumpung ini Konglo Stocks yang arahnya MSCI ini Fit. Kayak bisa jadi di Februari, bisa jadi di MSCI pengumuman selanjutnya. Kira-kira Konglo Stocks yang kayak Dewa, Bumi yang lagi pada dropping dalam itu opportunity atau justru masih harus wait and see? Menurut gue sekarang masih wait and see. Masih Tapi wait and menurut gue pasti akan ada fase opportunity-nya. Yes. Kayak Dewa kan sekarang sebenarnya selling pressure masih kuat banget ya. Dia juga baru jebol 7, sebenarnya krusial sini 690 sampai 700-nya ini krusial. Kalau besok jebol juga berarti kan nextnya di sini nih 610 sampai 620. Ya kan? Berarti kalau Dewa jebol sampai sini dari topnya dia udah turun kurang lebih 25%. Dan ini kalau terjadi di bulan ini berarti kan dalam waktu beberapa hari atau misalkan beberapa minggu dia turun 25%. Menurut gue 600 sampai 620 ini udah bottom, ini udah oversold. Jadi kalau dia jemput 600-nya lagi, menurut gue layak ya, layak. Lagi dipantau ya. Pantau lagi. Bumi juga sama sebenarnya ya. Bumi ini kan kalau kita lihat 400-nya kan sebenarnya sangat dijaga, 396 sampai 400-nya. Bumi ini sebenarnya lebih gampang lagi. Ini kan berarti optionnya either dia rebound di area sini, ya kan? Dia balik kelas high, ada 20% upside. Atau dia jebol, ya kan, dia balik ke range bawahnya. 332, 334, turun another 15%. Nah, Bumi kalau dia jebol di bawah 394-nya sih sangat concerning ya. Mungkin dia bisa ke 354 dulu, atau jelek-jelek mungkin max bisa ke 330. Cuma balik lagi ya, di area sini bisa beli lagi gitu. Iya. Jadi saham itu Very kontekstual. Kita harus ngelihat nanti volume gimana, flow-nya gimana. Ya MPC juga sama sebenarnya ya. Enggak secara buta, mumpung ada di area support langsung beli. Betul. Harus cek juga flow-nya, rejection candle-nya. Nah, sebenarnya IMPC kan sekarang kalau kalian lihat ya, ini the strongest uptrend-nya kan ke hold di 3220 sampai 3280. Ya, area sini kan. Ya jujur area sekarang sih udah lumayan concerning ya. Karena dia habis breaking down dari supportnya di sini. Nah, cuma untuk IMPC ini kan kita juga pegang modal bawah. Gue juga sekarang masih mantengin banget. What I will do adalah ngelihat ya this week. Karena kalau kita lihat candle weekly-nya, ya kan? Sebenarnya as long dia bisa stay above 3.400 di weekly, ini masih positif sebenarnya. Yang bahaya adalah kalau weekly candle ini close below 3.400. Jadi ini kan kita tinggal besok sama Kamis tinggal 2 hari lagi kan. 2 hari lagi, Jumat libur. Nah, ini penentuan nih. Bisa kuat atau enggak. Cuma kalau misalkan IMPC jebol ke bawah 3230-nya, I think gue bakal abis barang gue. Lu bakal jualan? Kayak gue bakal jual abis. Bener-bener abis, mau. Sambil wait and see sampai hasil dari ini regulasi. MSCI ya? Iya, regulasi MSCI ini. Tapi kalau gue banting, pasti kebanting sama. Kalau gue bohong pasti kebanting. Jadi kita berdoa aja IMPC masih kuat ya, Fit. Tapi gue masih komit sih sekarang. Jadi gue gak nyaran orang untuk beli. Yes. Karena gue juga pegang dari bawah banget. Even kalau gue beli dikit pun average gue juga masih 2000 kecil gitu. Gue juga masih untung miliaran. Jadi harus dibedain konteksnya gitu loh. Jangan lu baru masuk, oh saya beli IMPC gitu. Karena David masih pegang. Gue masih pegang. Dan lu baru beli itu 2 hal yang berbeda loh. Jauh. Lu baru beli, untung lu tuh 0. Gue masih pegang untung gue miliar kayak gitu loh. Gapnya jauh gitu. Jadi gak usah masuk lah. Yes. Gak usah masuk. Iya. Gue juga pegang Petro gitu-gitu kan. Dewa udah banyak trim.
Menurut gue di MSCI Play, I think kepentingannya akan tetap masih ada sih. Akan tetap masih ada. Iya, jadi menurut gue koreksi-koreksi gini, koreksi-koreksi wajar lah. Ini saham ada yang udah naik 100%, ada yang naik 200%, ada yang udah naik 80%. Masa lo expect saham naik terus gak ada turunin, sebenarnya gak mungkin juga kayak gitu loh. Betul. Dan dari broker summary sebenarnya retail juga sempat ikut the ride ya. Betul. Jadi sebenarnya basically sebenarnya udah cuan. Cuma kalian yang belakangan ini aja yang beli di pucuk. Bener. Jadi menurut gue ya just trust the data lah. Ya, trust the money flow Trust ya. the money flow lah, money flow gak pernah bisa bohong kok. Bener. Kayak gitu sih. Dan overall market kan kita tahu ya, volume belakang ini tuh gila Fit, 30T sampai 40T. Iya, Tapi kan biasa. majority of the volume Fit, itu masuknya kan ke Konglo Stocks, iya dengan Bumi, Raja. naratif gitu. Tapi gimana dengan saham banking? Lu masih ngeliat ada prospek kah di saham-saham banking ini dalam jangka dekat? Atau justru gimana play lu? Lu view-nya gimana terhadap saham banking? Raja ini juga sebenarnya dari kita podcast tuh Raja masih 5.000 ya. Sebenarnya ke pucuknya udah naik 61%. Even ke harga sekarang ini sebenarnya masih untung 33%. Bener. Iya kan? Raja juga sebenarnya jelek ya. 7.000 udah ke break. Mungkin kalau mau beli Raja ya dekat-dekat 6.000 kecil lah. Mungkin baru kita lihat lagi ya. Kalau Banks ya gitu-gitu aja sih ya. BMRI ketahan di 4.800-nya. Dia kemarin bisa bagi dividen ini kan. Dia bisa bagi dividen interim kan. Ada gap down. Sekarang tahan di 4.800-nya. Kalau kita ngeliat beberapa bulan terakhir. Ya asingnya juga masih net buy gede di harga sekarang. Menurut gue akan sideways aja sih ya. Sideways aja. Sideways aja sih. Dan gue nggak beli Banks for trade sih. Gue buy Banks, ya lo tau untuk passive income, Yep. gain dividend. Jadi Banks ini konteksnya kenapa gue harus beli Banks? Yang pertama, size gue udah cukup jumbo. Yang kedua, gue mau cari aman dengan makan dividen. Dan menurut gue kalau duit lu di bawah 50 miliar dan lu orangnya agresif, mending gak usah beli Banks. Gue kalau duit gue di bawah 50 miliar, gue gak akan beli Banks. Jadi buy Banks only ketika duit lu tuh udah berlebih dan lu pengen hold forever, lu pengen dapet dividen. Oke. Cuma kalau lu nggak siap hold forever, lu at least lu nggak bisa hold buat waktu yang panjang. Terus lu nggak punya cash flow untuk beliin lagi Banksnya. Terus tujuan lu adalah untuk dapetin capital gain. Menurut gue banyak saham yang lebih menarik daripada Banks. Tapi kalau for stability and dividend, terus valuation dia cukup murah, I think ya Banks still atraktif lah. Still attractive ya. Still atraktif. Tapi kalau kapan naiknya, I don't know ya. Maybe this year, maybe next year, I don't know. Makanya purpose itu for long term ya. For long term investing. Yes, yang gue tahu adalah murah, asingnya sudah mulai beli triliunan juga, dividen yieldnya quite solid, performance-nya solid. Ya udah. Masalah naiknya kapan ya, gue juga nggak tahu kayak gitu kan. Mungkin teman-teman di sini udah ngikutin lu lumayan lama Fit. Ada yang ngikutin lu dari bertahun-tahun, ada yang udah ikut webinarnya, bahkan udah ada yang part of 40 Circle. Ya. Tapi pertanyaannya mungkin mereka ada yang nyadar kalau itu fokus itu lebih ke technical, flow, story, dan lain-lain. Tapi ada satu faktor yang kurang sering lu sounding, yaitu fundamental analysis. Ya. Gimana pendapat lu tentang pemakaian analisa fundamental di pasar saham Indonesia terutama? Fundamental tuh tetap kepake menurut gue ya. Karena kan sebenarnya fundamental tuh tujuannya adalah untuk mencari story. Ya kan? Fundamental story ini yang akan menarik flow untuk masuk dalam sebuah perusahaan. Contoh, kalau perusahaan labanya itu naik 2 kali lipat, itu pasti jadi story bagus untuk orang beli sahamnya dong. Berarti akan ada flow masuk. Jadi sebenarnya fundamental tuh dipakai untuk mencari what to buy. Apa sih yang sebenarnya harus kita beli gitu. Terus kita ngomong apa? Corporate action, right issue, M&A and everything. Itu kan fundamental. Kita ngomong MSCI play. Orang mau masuk ke MSCI. Kepentingan owner ya kan. Yes. Itu kan juga part of fundamental sebenarnya. Ya kan. Jadi menurut gue fundamental kepake. Cuma gambaran orang nih fundamental tuh beda. Yes. Kan gambaran orang, oh ini PI murah, PB murah. PI, PBV. PB murah. Terus misalkan apa ya mereka misalkan Dia pakai biasanya teknik DCF, and everything. dan lain-lain. Menurut gue untuk first liner kepake fundamental. Oke. Cuma kalau lu pakai fundamental untuk third liner sih lu diketawain sih kayaknya. Bandarnya ngetawain lu sih kayaknya.
Karena Indonesia tuh bukan total efficient market gitu loh. Indonesia itu ada beberapa saham yang pure digerakkan oleh likuiditas. Kayak contoh gini deh, sebagus-bagusnya saham itu, sebagusnya fundamentalnya. Kalau misalkan barangnya dikeningin sama bandarnya, terus bandarnya nggak mau narik, lu mau ngomong apa? Nggak bisa ngomong ya kan? Kita ngomong fundamental tuh semua saham properti, lu pikir kurang murah apa? Cuma kok nggak naik-naik sahamnya? Yang naik malah PANI, ya kan? Yang secara fundamental, secara valuation, ya kalau lihat PE/PB udah jauh di atas misalkan BSD, Ciputra, Pawon sama SMRA kayak gitu. Jadi menurut gue fundamental masih bagus untuk cari apa yang harus kita beli untuk mencari story. Cuma at the end of the day, kalau lu beli pakai fundamental, lu nggak bisa tahu momentum, lu nggak bisa tahu timingnya. Jadi ya prinsip lu kayak gue beli banks, ya time in the market beats timing the market kayak gitu. Cuma kalau lu mau trade, menurut gue ya don't trade based on fundamental, ya lu harus combine. Jadi lu cari waktu banyak pakai fundamental, terus lu trade momentumnya pakai technical, terus lu tahu momentum kapan diterbangnya pakai money flow. Iya itu pakai Broxum atau pakai bid offer kayak gitu. Itu the perfect Ya, combination. itu the combinations. Jadi lu sebenarnya harus ngerti tiga-tiganya. Kayak gitu. Last question, Fit. Kan lu punya banyak teman dari hedge fund managers, dari sekuritas dan lain-lain. Apa pelajaran terpenting yang lu pernah pelajarin dari mereka? Yang bisa para retail kayak teman-teman kita bisa praktekin langsung ke market. Mungkin itu prinsip, strategi. High conviction sih. High conviction. Lu tuh nggak dapat duit dari win rate sebenarnya. Lu nggak dapat duit dari seberapa banyak lu menang dan seberapa banyak lu kalah. Tapi seberapa banyak duit yang lu hasilkan ketika lu menang dan seberapa banyak duit yang lu hilang ketika lu kalah. Dan saham itu kayak main baseball kan. Tapi bedanya baseball tuh kalau lu ngelewatin terus bolanya, lu bisa kena strike out. Betul. Saham itu lu bisa lewatin terus bolanya, lu nggak pukul sampai lu nemu the best angle untuk lu pukul dan home run kayak gitu. Jadi menurut gue saham itu game kesabaran. Sometimes lu harus bisa untuk nunggu. Lu harus bisa duduk diem, lu harus bisa menganalyze secara objektif sebelum memutuskan untuk beli suatu saham. Jadi you can miss out the good opportunity untuk cari great atau bahkan best opportunity. Dan ketika lu sudah menemukan bola yang bagus banget yang lu tahu ini bakal home run, lu harus pukul sekencang mungkin, lu harus dorong segede mungkin. Berani ya? Harus berani. Kayak gitu. Oke. Thank you teman-teman. Alright, mungkin episode kali ini lumayan singkat ya karena gue juga ada next meeting lagi. Yes. Tapi gue sempetin waktu buat sharing ke teman-teman semua. So we hope dari market update barusan dan educationnya teman-teman juga bisa belajar banyak dari talk show hari ini. Mungkin kita akan bikin lagi dalam beberapa hari ke depan. Yes. So stay tune, semoga bermanfaat dan keep fighting di market. Thank you teman-teman. See you soon.